Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku rahimani Allah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tak kurang satu apa. Baik anak-anakku rahimani Allah, kita masih belajar secara daring atau pelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran ini. Kita masuk di tema 5, subtema yang keempat, yaitu pengalaman yang berkesan. Anak-anakku rahimani Allah, banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan akan sulit dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman dibelikan sepeda baru oleh ayah misalnya. Ya. Ini satu pengalaman yang menyenangkan dan tak akan terlupakan. Atau pengalaman dibacakan cerita sebelum tidur oleh ibu kita. Ya. Ini semua merupakan pengalaman yang berkesan. Ya. Pengalaman outbound bersama teman-teman, teman sekolah tentunya. Ya. Dan pengalaman-pengalaman yang berkesan lainnya. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Pada pengalaman yang berkesan di subtema yang keempat ini, kita akan belajar yang pertama PPKN, yaitu belajar tentang bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, bahasa Indonesia. Kita akan mencermati puisi anak kepada orang tua. Kemudian SPDB, kita akan belajar mengenal bahan alam dalam berkarya. Yang keempat, kita belajar matematika, yaitu berhitung, penjumlahan, dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, kita belajar PJOK, yaitu berbagai gerak dominan. Baik anak-anakku rahimani rahimahullah. Selanjutnya kita belajar bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Saat kerjasama, harus ada pembagian tugas yang adil, biar semuanya bekerja dan sesuai kemampuan masing-masing. Lihat gambaran anak rahimani rahimahullah. Ya. Pertama, membantu ibu belanja di pasar. Ya. Tatkala kita ikut ibu ke pasar, ya, kita ikut membawakan belanjaannya. Sehingga ibu ketika belanja menjadi tambah ringan bebannya. Karena ada yang membawakan belanjanya tersebut. Yang kedua, bersama keluarga membersihkan rumah. Ya. Rumah kita kalau dibersihkan bersama-sama, ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel lantai, ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan dinding, ada yang membersihkan perabot rumah tangga. Masing-masing bekerja, pekerjaan cepat selesai dan jadi ringan. Jadi indah dan bersih, nyaman rumah kita. Ketika kita olahraga bersama ayah, ya, olahraga bersama ayah.
Dengan olahraga, badan kita akan menjadi segar, ya. Hilang rasa malasnya. Ya. Kemudian yang keempatnya, mengaji bersama di rumah. Ya. Kita harus meluangkan waktu untuk mengaji Al-Quran, murojaah dari hafalan kita, agar bacaan kita semakin baik dan hafalan kita semakin kuat. Baik anak-anakku rahimani Allah. Sekarang kita akan mencermati puisi. Puisi seorang anak kepada orang tua. Puisi adalah karya sastra, hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang. Kita bisa mengungkapkan perasaan sayang dan hormat kepada orang tua dengan membuat puisi. Orang tua akan sangat bangga dan haru ketika membacanya. Dan perlu diperhatikan anak-anakku rahimanallah. Ketika kita membaca sebuah puisi, harus dengan intonasi dan ekspresi yang benar. Ya. Contoh puisi untuk ayah dan ibu. Perhatikan. Ayah, ibu, aku mencintai engkau seperti engkau mencintaiku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, mengampunimu, menyayangimu, sebagaimana engkau menyayangiku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Ini anakku rahimanallah. Contoh puisi ya, yang berisi puisi seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Kalian pun bisa membuatnya dan bisa membacakannya di hadapan orang tua kalian. Baik, anak-anakku rahimanallah. Selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu berhitung penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah mengenal bilangan 21 sampai 40. Penjumlahan dan pengurangan mudah dikerjakan dengan menyesuaikan nilai tempat. Ya. Menyesuaikan nilai tempat. Maka untuk memudahkannya kita menyusunnya, yaitu susunlah sesuai nilai tempatnya. Hitung mulai dari satuan, kemudian puluhannya. Contoh, 23 ditambah 16. Maka kita tulis 23, kemudian di bawahnya tulis 16. Diluruskan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Satuannya adalah 3 dengan 6. Puluhannya 2 dengan 1. Maka akan mempermudah kita dalam menghitungnya. Mari kita menghitungnya. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 23 ditambah 16 sama dengan 36. Begitu pula penjumlahan di samping. 12 ditambah 25. Ya. Maka kita susun. Tulis 12 dulu, kemudian 25-nya ditulis di bawahnya. Diluruskan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Yaitu 2 dengan 5. Ini lurus. Ini satuannya. Dan puluhannya 1 dan 2. Sehingga ketika jumlah mudah, 2 tambah 5 sama dengan 7. 1 tambah 2 sama dengan 3. Demikian anakku rahimani Allah. Dengan disusun, menghitungnya akan lebih mudah. Kemudian anak-anakku rahimani Allah, ayo berkreasi. Yaitu membuat kreasi dari bahan alam. Kita bisa menghias lukisan dengan teknik kolase atau menempel.
dengan berbagai bahan, yakni bahan yang sudah ada di alam, di sekitar kita. Contoh, kulit telur, biji-bijian yang kecil, kulit kerang, daun kering. Baik anak-anakku rahimanillah. Sekarang kita perhatikan, ya, ketika kita mau menempel atau membuat kolase, yang pertama disiapkan adalah gambarnya, ya. Dan di sini yang dicontohkan adalah gambar buah apel, ya. Kemudian bahannya adalah dengan kulit telur, ya. Kulit telur dipecah, ya. Kemudian kita juga menyediakan lem, ya, menyediakan lem, juga pewarna, ya, atau cat air untuk mewarnai kulit telur tersebut, ya. Baik, kita mulai. Lihat, ini gambar yang pertama. Sudah ada gambarnya, yaitu gambar apel. Maka kita mulai menempel. Bisa dengan cara satu kulit itu dikasih lem, kemudian ditempel di lukisannya. Atau lukisannya yang kita kasih lem, kemudian kulit telurnya kita pasang satu persatu sampai rata. Ya, juga di daunnya dan juga di tangkainya. Ya. Setelah selesai, kemudian kita kasih warna. Ya, sesuai dengan bentuk gambarnya. Ya. Kalau gambarnya buah di sini apel, maka bisa warnanya merah, ya. Atau hijau, ya. Juga daun. Daunnya juga bisa dengan warna hijau. Ya. Juga tangkainya menyesuaikan warna tangkai. Ya. Kemudian kita lihat gambar yang sudah jadi. Ya. Sudah dikasih warna, ya, kemudian dikasih bingkai, ya, agar lebih indah, ya. Demikian anakku rahimani Allah. Mudah, ya, dalam kita membuat kolase. Kemudian kita akan memahami berbagai gerak dominan. Ada dua macam gerak dalam keseimbangan, yaitu statis, tidak berpindah tempat, dan dinamis berpindah tempat. Ya. Dengan anakku rahimanillah, sebelum melakukan gerakan, harus pemanasan lebih dahulu. Untuk apa? Untuk menghindari dari cedera dari anggota badan kita. Berhati-hatilah melakukan gerakan ini dan mintalah bimbingan dan pengawasan guru atau orang tua. Ya. Contoh gerak keseimbangan statis dan dinamis. Yang pertama adalah kayang. Lihat gambarnya. Ya. Kayang ini kita berdiri tegak, kemudian badan kita dimiringkan, ya, sehingga yang bertumpu di lantai adalah kaki dan tangan kita. Ya. Kalau lihat di contoh di gambar adalah yang bertumpu kaki kiri kita dan tangan kiri kita. Ya. Ini contohnya. Maka dalam latihan harus ada yang membimbing dan mengawasinya, guru ataupun orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah meroda. Ya. Meroda gerakannya hampir sama. Cuma kalau meroda nanti kalian akan berputar, ya. Akan berputar. Ya, lihat gambarnya. Ya. Dari yang bertumpu adalah kaki dan tangan, kemudian akan berputar, ya, diputarkan ke kanan atau bisa juga ke kiri, ya. Kalau kayang ini adalah statis, artinya tidak berpindah tempat. Tapi kalau meroda ini dinamis, yaitu akan berpindah tempat, baik ke kiri ataupun ke kanan.
Demikian anakku rahimani rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa belajar, ya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.